Berikut ini untuk pengujian inverter box panel versi 2000 watt 48 volt dengan menggunakan mode UPS sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk surat jalannya. Kemudian langsung saja kita uji. Dan di sini sebelum saya uji akan saya lihatkan terlebih dahulu untuk tampilan dari isi box panelnya. Kita lihat saja untuk tampilan dari isi box panelnya. Dan di sini ada switch ya. Kemudian di sini ada inverter. Kemudian di sini untuk baterai plus. Kemudian di sini untuk baterai minusnya. Kemudian di sini ada MCB AC output dan MCB AC input. Kemudian di sini untuk MCB baterainya ya. Dan di sini untuk plus minusnya jangan sampai terbalik ya. Untuk polaritasnya. Kemudian seperti ini untuk tampilan dari inverternya. Di sini ada beberapa fan dan MCB ya. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan awal di sini. Di sini untuk langkah yang pertama akan saya nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Kita nyalakan MCB baterainya ya. Kemudian kita nyalakan switchnya. Dan sini inverter sudah menyala ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini akan saya lihatkan untuk menu-menunya. Di sini terdapat dua menu. Untuk menu yang pertama di sini ada di tombol enter, dan untuk menu yang kedua ada di tombol ESC dan enter. Tekan secara bersamaan. Di sini akan saya lihatkan terlebih dahulu untuk yang di menu enter. Kita tekan seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat. Di sini ada set AC charging. Di sini itu untuk charging dari PLN. Ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan ya. Kemudian di sini ada set charging solar. Di sini karena tidak ada MPPT kita off-kan saja. Kemudian di sini ada backlight. On itu untuk always on. Dan normal itu ketika kita tinggal 1 menit untuk lightningnya ini akan redup. Kita akan buat di always on. Kemudian di sini ada prioritas. Prioritas ini ada dua, AC dan solar. AC untuk PLN dan solar itu untuk inverter. Kemudian di sini ada menu saver, menu mode hemat ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini akan saya lihatkan untuk yang menu yang kedua di tombol enter dan ESC. Kita tekan secara bersamaan seperti ini. Di sini ada inverter output voltage-nya ya. Bisa disesuaikan. Dan sini ada output frekuensi. Sini ada AC input range. Kemudian sini ada perpindahan dari PLN ke inverter. Kemudian sini untuk settingan baterainya. Di sini CCTV dan float untuk charging. Kemudian sini ada DC rec. Sini itu untuk kembali on. Untuk cara menyetingnya tinggal up atau down ya untuk menaikkan dan menurunkan. Kemudian sini ada AC rec. Sini untuk batas perpindahan sebelum baterai itu habis. Jadi batas perpindahan PLN. Nanti akan saya contohkan. Kemudian di sini ada alarm batas bawah. Untuk batas bawahnya akan saya set di 43. Untuk alarmnya juga akan saya set di 43. Kemudian untuk AC rack-nya akan saya setting di 44.
seperti ini ya untuk cara mengatenya. Sini untuk BLVD, LVD batas bawahnya di 42, untuk kembali on di 50,4, dan AC rack nya 44 ya. Kita back. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya akan saya ujikan di prioritas PLN. Untuk yang selanjutnya di sini sudah menggunakan prioritas AC ya untuk PLN, dan sini masih di posisi inverter di 226. Kemudian akan saya nyalakan di jalur PLN-nya. Di sini akan saya nyalakan di MCB AC inputnya. Dan sini berpindah ke jalur PLN di 222, dan sini PLN melakukan proses charging ya. Kita lihat untuk tanda charging menyala, dan ketika PLN nya mati maka secara otomatis berpindah ke jalur inverter lagi ya. Dan ketika PLN nya menyala maka secara otomatis berpindah ke jalur PLN, dan PLN melakukan proses charging. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini akan saya ujikan untuk prioritas solar. Kita rubah terlebih dahulu. Dan sini sudah berpindah ya prioritas solar. Sini posisi inverter di 225. Kemudian sini akan saya simulasikan menggunakan adapter. Kita turunkan tegangannya. Kita simulasikan ketika baterai dari inverter ini habis. Dan di sini untuk baterai 44 ya. Dan di sini sudah berpindah ke jalur PLN di 222. Untuk AC rack tadi di 44 volt ya. Kemudian kita turunkan lagi, dan di sini baterai habis. Kemudian kita naikkan tegangannya ke settingan kembali on di 50 volt. Dan di sini tegangan sudah 50,8, dan sini seharusnya sudah bisa kembali hidup ya. Namun untuk melakukan perpindahan ke jalur inverter lagi kita harus membutuhkan waktu 10 menit. Kita harus membutuhkan waktu 10 menit ini ya untuk melakukan perpindahan lagi dari jalur PLN ke inverter. Dan sini untuk settingan kembali on sudah mencapai targetnya ya di 50,4. Sini kita akan tunggu sekitar 10 menit untuk melakukan perpindahan dari jalur PLN ke inverter. Ini masih di posisi PLN ya. Kita tunggu sekitar 10 menit. Kemudian di sini untuk LN-nya jangan sampai terbalik ya. Untuk LN jangan sampai terbalik. Kemudian kita tunggu sekitar 10 menit untuk melakukan perpindahan dari jalur PLN ke inverter lagi. Kita tunggu.
Ya, di sini kita masih menunggu ya. Masih menunggu proses perpindahan dari jalur PLN ke inverter lagi ya. Kita masih nunggu. Kita tunggu saja. Ya, di sini setelah sekitar 10 menit di sini sudah berpindah lagi ya ke jalur inverter. Bisa kita lihat di 225. Kemudian di sini akan saya beri tips cara cepatnya untuk mengskip parameter 10 menit ini. Kita contohkan sekali lagi, kita turunkan tegangannya. Dan di sini sebelum baterai habis sudah berpindah ke jalur PLN. Dan di sini baterainya habis. Kemudian kita akan naikkan tegangannya ke settingan kembali on ya. Dan di sini tegangan 50,4. Dan di sini sudah bisa. Namun kita harus menunggu sekitar 10 menit ya untuk berpindah lagi ke jalur inverter. Di sini bisa kita skip dengan cara PLN-nya kita matikan. Di sini akan saya matikan di jalur PLN-nya. Dan di sini secara otomatis berpindah ke jalur inverter tanpa membutuhkan waktu 10 menitan. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini akan saya lakukan pengujian beban. Di sini akan saya nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Dan di sini baterai terbaca 53,2 volt ya. Kemudian akan saya ujikan beban menggunakan beban kompor listrik dan beban pemanas. Kita nyalakan di MCB AC outputnya untuk melakukan pengujian beban. Kita bebani saja menggunakan kompor listrik. Di sini menggunakan beban kompor listrik, beban terbaca sampai 1700. Di sini 75% ya. Kita tambah lagi menggunakan pemanas 1900, 2100, 93%, 2300, 99% ya, 2400, 103. Dan sini inverter overload 2500, 108,
sini inverter masih overload ya. Ya, dan di sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan di sini inverter sudah kembali hidup. Kita ulang lagi. 1982%. 2400, 103, dan sini inverter overload. 2500, 108, dan sini inverter overload. Kelebihan beban ya. Dan di sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan di sini inverter sudah kembali hidup. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.